1998 adalah tahun di mana negeri ini mengalami krisis moneter yang berakibat buruk pada negara dan rakyat. Sejak saat inilah ekonomi terus mengalami kemerosotan akibat dari naiknya inflasi yang cukup tinggi. Beranjak dari hal ini, salah seorang mahasiswa dari Unifgoro bernama Sidik Haryono melakukan inisiatif mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Rohis Ekonomi Islam memiliki alternatif dalam mengalami krisis moneter. Langkah awal yang diambil adalah dengan mendirikan kelompok studi ekonomi Islam yang bertepatan di Universitas Diponegoro dengan bermodal keyakinan dan kekuatan iman meskipun kesulitan untuk menemukan dia. Tapi apakah di antara kita ada yang paham ekonomi Islam secara kontemporer? Kalau secara ekonomi syariah itu sendiri gimana? Belum. Tahun 1999, Sidik Haryono titik terang bersilaturahmi dan berjumpa dengan Pak Adia Warman Karim membahas terkait ekonomi Islam dan pergerakannya. Pak Adi Warman Karim. Beliau biasa mengisi kajian ekonomi Islam informal bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hai Ukti, jadi gue siang ini mau ngejelasin pada lu semua nih tentang ekonomi syariah. Sejarah dulu nih, sejarah tentang pendirian Bank Syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia dari tahun 1992. Nah, ini kan ekonomi syariah tentang Bank Syariah nih. Lu pada sebenarnya tahu nggak sih tentang esensi ekonomi syariah? Gocap sama lu semua nih, kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Nah, pertanyaan gue sederhana adalah apa nama Bank Syariah pertama di Indonesia? Bener, Bang. Iya, betul. Nah, karena di ekonomi konvensional tahun 2012 Syariah tahun 2012 kelas dibentuk salah satu ekonomi. Sampai 13 Mei tahun 2000, hari pertama acara kongres terjadi deadlock atau tidak ada kesepakatan dari pihak yang ingin membubarkan kongres tersebut. Maaf, sebenarnya apa yang membuat kamu ingin membubarkan kongres yang tadi? Oke, baiklah akan kami atur. Hari terakhir Kongres Kokese bertepatan tanggal 13 Mei tahun 2000 dideklarasikanlah FOSE, Forum Silaturahmi Islam dengan Presidium Nasional sebagai berikut. Sony Mahyufi dari Universitas Indonesia, Sigit Mutaki Universitas Muhammadiyah Surakarta, Syahrial Ar-Rashid dari Universitas Sumatera Utara, Syihabuddin Abduh dari IAIN, dan Sultan MC dari Universitas Muslim.
Fose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Fose semua. Tiap kali baca buku ini, tiap kali belajar tentang fikih muamalah, pasti ingat Fose. Dulu kita mulai dari nol. Nggak ada yang mau ngerti, nggak ada yang mau terima tentang ide ekonomi syariah, ekonomi Islam. Rasanya putus asa karena nggak ada yang mau ngertiin. Untung ada adik-adik Fose yang selalu kasih semangat. Dari minggu pindah dari satu kampus ke kampus yang lain. Setiap kali ketemu adik-adik mahasiswa Fose, setiap kali kita dapat energi baru. Adik-adik lah yang terus tunggu ini sehingga api untuk membesarkan ekonomi Islam itu selalu hidup. Fose telah berperan besar dan tunggu api itu. Dan sekarang kita punya banyak sekali lampu-lampu yang menerangi Indonesia di berbagai kampus. Semua adalah teman-teman Fose. Selamat ulang tahun yang ke-19. Mudah-mudahan Fose terus menjadi inspirasi yang semangat kita semua untuk mewarnai Indonesia dengan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Nama lengkap saya Asep Muhammad Saiful Islam, tapi mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama Mang Amsi ya, karena supaya lebih mudah diingat saja, itu disingkat namanya. Oke, sebelum mulai, saya kalau ngobrol di depan orang-orang Fose atau teman-teman Fose dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi, saya akan disclaimer dulu. Pertama, saya bukan ahli ekonomi, background saya bukan ekonomi, saya guru bahasa Arab sehari-hari. Kemudian tapi sehari-hari saya suka emang di investasi syariah ya. Jadi mungkin saya lebih melihatnya dari kacamata seorang praktisi ya, bukan seorang akademisi atau seorang ilmuwan itu. Jadi teman-teman, saya disclaimer dari awal, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Kita banyak nanti diskusi saja. Pilihan regional itu sempat mati lampu sekitar 20 menit. Jadi saya mohon izin dari awal kalau tiba-tiba mati nanti lancar sih, bukan amalan gitu ya, pengalaman dan pengamalan berinvestasi di instrumen-instrumen pasar modal syariah terutama. Kemudian juga yang kedua tadi, kalau mati lampu mohon maaf, saya insya Allah ganti waktunya di lain kesempatan kalau memang mati lampunya bisa 1 jam lebih ya. Oke, kita lanjut. Ini yang penting mungkin basicnya dulu, 3 hal utama dalam perencanaan keuangan. Pertama, harus punya simpanan, apalagi di masa krisis seperti sekarang, dana darurat adalah sebuah hal yang mesti kita miliki, setidaknya untuk bertahan hidup ya, survive atau minimal ketahanan pangan begitu. Kalau mungkin teman-teman yang tinggal seperti saya di pedesaan, di perkampungan, ketahanan pangannya jauh lebih teruji karena dekat sawah gitu ya, makan ubi-ubian, makan dedaunan itu udah biasa. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tinggal di kota besar, yang biasa hidupnya atau makannya itu harus ke warung atau kemana, mungkin akan sedikit mengalami perubahan pola makan atau pola hidup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, asuransi itu perlu proteksi itu, karena istilahnya kalau istilah guru saya ini, saya kutip dari Pak Budi ya, kalau guru saya bilang asuransi itu kalau kita terlalu muda meninggal, kasihan yang ditinggalkan gitu ya. Kalau kita terlalu tua, kasihan yang mengurus kita. Jadi asuransi itu penting lah untuk kemandirian kita di masa tua gitu.
Kemudian yang terakhir investasi. Nah, investasi ini untuk menumbuhkan. Jadi sifatnya simpanan itu untuk dana darurat atau dana cash yang bisa kita gunakan setiap saat. Asuransi itu untuk menjaga risiko muncul dalam kehidupan kita. Sementara investasi itu untuk menumbuhkan aset yang kita miliki untuk tujuan keuangan di masa depan. Ini realitas rasio keuangan di kita. Jadi diakui atau tidak memang untuk investasi ya, khususnya di pasar modal, kita masih mengalami masih berada di level sangat rendah gitu ya. Kita bisa lihat di sini kesadaran masyarakat terhadap pasar modal itu masih sekitar 0,01% ya, masih di bawah 0,1 bahkan gitu. Jadi kalau dari 250 juta orang mungkin sekarang baru 50 ribuan yang melek tentang keuangan syariah, tentunya ini saya spesifik untuk syariah ya. Perbankan aja belum tembus 10% untuk yang produk syariah. Itu realitas di kita. Jadi kalau saya pernah menjapri beberapa teman yang bergerak di bidang bisnis gitu, katakanlah saya numpang iklan gitu tentang pasar modal di akun mereka gitu. Mereka biasanya menolak karena mereka menganggap bahwa investasi itu semacam bodong atau semacam gambling seperti itu, karena ya itulah faktanya di kita kadang belum memahami hal yang sesungguhnya dari investasi itu sendiri. Kemudian mengapa perlu investasi? Karena kita harus akui bahwa inflasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Meskipun sekarang ketika masa krisis inflasi mungkin cenderung turun, tapi tetap saja itu menjadikan daya beli kita terus menurun dari tahun ke tahun ya, seperti itu. Jadi rata-rata inflasi kita ada di 5-6% kalau dirata-ratakan. Kemudian investasi, nah kita bahas hari ini investasi itu ya seperti biasa. Kalau di pasar modal berarti kita menyimpan atau mengelola aset di pasar modal, harapan mendapatkan gain di masa depan. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam investasi itu pertama dananya, yang kedua instrumen investasinya, yang ketiga tujuannya buat apa, kemudian jangka waktunya berapa lama, potensi keuntungannya dari mana, dan risikonya juga harus kita tahu dari mana. Jadi investasi itu selalu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut gitu ya. Masih jelas kan suaranya? Masih jelas. Ya. Gambar masih ada? Masih. Karena saya fokusnya saya nggak bisa lihat wajah teman-teman karena ke presentasi ya. Iya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya kapan mulai investasi? Nah, kapan mulai investasi itu adalah sesegera mungkin teman-teman. Kalau saya ngobrol di depan para mahasiswa atau para adik-adik pelajar, saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena memiliki variabel waktu yang lebih lama dibanding saya dan dibanding teman-teman yang sudah berusia begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu sahabat utama investasi. Di sini ada ilustrasi misalnya kalau ada seorang guru, karena saya sehari-hari sebagai seorang guru di madrasah, kalau ada seorang guru menyisihkan 500.000 di tiap kemudian diinvestasikan dalam instrumen dengan return rata-rata 15% per tahun, maka hasil yang diperoleh saat ia berusia 60 tahun ketika ia mulai menabung pada usia, misalkan jadi gurunya usia 20 tahun, maka masih ada waktu 40 tahun untuk berinvestasi di instrumen dengan imbal hasil 15% per tahun, kemudian per bulannya menyisihkannya 500.000, katakanlah seperti itu. Maka secara simulasi, ketika di usia 60 tahun dia akan mendapatkan uang 11 miliar sekitar begitu. Dia mengundurkan menunda lagi 5 tahun berikutnya, maka tinggal sekitar 5,7. Menunda lagi 10 tahun kemudian tinggal 2,8. Menunda lagi ke 15 tahun di usia 35 tahun baru sadar investasi, maka akan tersisa hanya 1,4 miliar. Menunda lagi sampai atau 20 tahun lagi itu tinggal tersisa di bawah 1 miliar, hanya 600 juta. Dan ketika dia di 45 tahun baru mulai sadar tentang investasi, mungkin hanya sekitar 3 dihasilkan dari instrumen investasi yang dia tabung setiap bulan itu. Intinya waktu itu adalah instrumen sahabat utama investasi. Nah, teman-teman ketika berada di usia yang masih muda, maka teman-teman punya waktu yang sangat lama untuk bisa mewujudkan tujuan keuangan atau untuk mewujudkan financial freedom gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman rata-rata usianya 20 atau sampai 25, kemudian nyisihin 500.000 per bulan, di instrumen yang rata-rata 15% itu ada reksadana ataupun saham juga ada, sebagian yang returnnya bagus, kita bisa nanti ilustrasikan. Nah, itu sangat fantastis di masa depan. Jadi intinya kalau kita tidak bisa memulai sejak kemarin, maka mulailah hari ini, seperti itu.
Kemudian instrumen investasi yang perlu dikenal itu ada deposito. Deposito mungkin teman-teman sudah pada kenal, rata-ratanya sekarang sekitar 5% atau bersihnya sekitar 4% ya. Karena yang 20%-nya dipotong pajak. Saya kira investasi di deposito itu sudah tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi gitu ya. Kemudian properti juga harus hati-hati. Kemarin juga kita baru terjebak atau baru terkena yang namanya kampung kurma ya, dengan embel-embel syariah, tapi ternyata itu ada penipuan dan kurang tepat investasinya. Kemudian kelebihan properti memang dalam jangka panjang tumbuh ya. Tapi kelemahannya properti adalah likuiditas. Maksudnya ketika kita punya uang 100 juta kemudian berbentuk properti, maka untuk mencairkannya itu butuh waktu yang lama atau butuh kesepakatan dengan pembeli, dan itu pun tidak harus semuanya ya. Maksudnya gini, kalau kita punya rumah misalnya atau punya tanah, itu kan kita nggak bisa nyicil jual, misalnya jual halamannya dulu, jual garasinya dulu, tapi tetap kalau rumah ya rumah aja semuanya. Seperti itulah mungkin kelemahannya properti. Kemudian emas ini kelebihannya cenderung naik dalam jangka waktu yang panjang juga, meskipun kenaikan sekarang itu ternyata masih belum melebihi kenaikan tahun berapa 2012 atau 2013 ya. Tapi secara dirupiahkan memang naik terus gitu. Nah, emas ini kalau kata orang bukan untuk menumbuhkan kekayaan saja, tapi juga untuk membuat kita tetap kaya gitu. Kenapa? Karena harga-harga komoditas biasanya naik seiring dengan harga emas. Artinya yang punya emas dia akan bisa beli komoditas beli barang apapun karena harga barangnya itu selalu di bawah kenaikan harga emas. Seperti itu katanya. Dan emasnya dianggap safe haven. Jadi kalau misalnya lagi krisis, banyak orang yang beli emas. Oleh karena itu, ketika sekarang di masa pandemik, emas melonjak harganya, itu sudah biasa ya. Di masa-masa misalnya Great Depression di tahun 2930, di tahun 70-an, di tahun 87, ketika pasar modal sedang melesu, maka emas yang menguat. Itu sudah jadi sejarah. Tapi kelemahannya emas adalah kalau emasnya berbentuk fisik, itu lebih ke penyimpanannya. Ada orang yang misalnya kalau dapat 5 gram sih masih bisa ditenteng atau masih bisa disaku gitu ya, atau misalnya bisa dilaci. Tapi ketika emasnya sudah berkilo-kilo kan nggak bisa lagi nyimpen di laci atau di lemari, mungkin harus ada berangkas khusus untuk menyimpan emas. Kemudian yang berikutnya ada reksadana. Reksadana ini teman-teman mungkin sudah kenal sebagian. Reksadana ini semacam pintu masuk ke pasar modal yang kita tidak dipusingkan dengan pemilihan portofolionya, atau dipusingkan dengan mengatur, memanage alokasi dari instrumennya. Kenapa? Karena kita sudah mewakilkan penuh kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang kita titipkan, dan itu tergantung dari jenis reksadananya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, ada reksadana indeks, dan reksadana terproteksi. Nah, teman-teman nanti tinggal pelajari satu persatu. Tapi minimal secara umum semakin besar potensi returnnya, semakin besar risikonya ya. Misalnya kalau pasar uang kan cenderung kecil risikonya karena cuma berbasis deposito. Kemudian returnnya pun ya gitu-gitu aja, tidak akan melebihi deposito yang kebanyakan gitu. Kalau pendapatan tetap itu basicnya obligasi dan sukuk. Jadi kemungkinan returnnya di atas deposito sedikit dan risikonya di atas pasar uang. Ada juga campuran. Kalau campuran ini gado-gado ya, ada sahamnya, ada pasar uangnya, ada obligasinya gitu. Kemudian reksadana saham karena semua portonya 87% lebih di ekuitas atau di efek saham. Nah, terakhir ada saham ya. Seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut. Belum maka yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah profil risiko. Profil risiko ini bisa diketahui setelah kita mengisi kuesioner atau angket yang bisa diberikan oleh perusahaan sekuritas atau investment management atau manajer investasi yang tempat kita membuka akun reksadana atau saham. Lalu teman-teman juga di online banyak ya, misalnya risk profile kuesioner, ada skornya. Semakin konservatif, semakin takut kehilangan modal, biasanya digolongkan dengan konservatif. Semakin berani dikategorikan dengan agresif. Nah, kalau sudah mengetahui profilnya, maka kita bisa memberikan alokasinya. Misalnya kalau teman-teman tergolong sangat defensif, cukup di deposito dan reksadana pasar uang, sahamnya sangat minim, jangan banyak di saham. Jadi instrumen itu menyesuaikan profil risiko.
ya, bukan langsung misalnya kita yang penting saya ingin invest di saham, tapi ternyata kategori kita defensif, akhirnya keturun kita deg-degan atau agak tenang tidurnya, agak tenang makan juga, apalagi kalau pakai hutang margin yang nggak syariah misalnya, itu kan jadi lebih takut juga dan lebih tidak tenang ya. Makanya yang paling penting pertama adalah risk profile, mengenali profil risiko sebelum investasi. Yang kedua, alokasinya juga disesuaikan dengan profil risiko itu. Jangan sampai kita terjebak ingin ikut dengan teman lain yang sudah di saham, padahal secara pribadi, secara personal kita tergolongnya defensif atau konservatif yang hanya membolehkan sahamnya tidak lebih dari setengah portofolio yang ada. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau saya sering mengungkapkan ini di berbagai kesempatan, investasi itu perhatikan GT Man gitu ya. GT Man itu merek underwear, perusahaannya listing di Bursa Efek Ricky Putra Globalindo. Tapi kita nggak bicara investasi ya. GT Man itu G-nya goal. Tujuannya apa sih kita investasi? Misalnya buat haji, buat nikah, buat pendidikan anak, buat pensiun, buat misalnya liburan, itu tujuannya goal. Kemudian time frame itu jangka waktunya berapa lama lagi dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, 5 bulan, 10 bulan, atau 20 tahun lagi. Nah itu time frame. Terakhir instrumen. Jadi setelah menentukan tujuan dan time frame baru memilih instrumennya. Jadi GT-Man itu sebuah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita akan memulai berinvestasi. Kita lanjut. Dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 47 dan juga dalam Bible. Jadi kisah Nabi Yusuf itu kisah yang inklusif ya. Jadi semua di agama Samawi itu diungkapkan kisahnya. Yang menariknya kisah Nabi Yusuf ini merupakan takwil dari mimpi raja yang mengharuskan atau mewajib untuk menyisakan sebagian hasil panennya untuk masa paceklik, atau istilahnya ketika masa gemilang panennya itu disisakan untuk masa malang. Maka solusinya waktu itu adalah membuat lumbung dan membuat irigasi dari sungai Nil ya, seperti itu untuk kemakmuran suatu negara. Maka teman-teman bisa cek di kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika Mesir dan kesuburannya, maka saudara Nabi Yusuf yang 11 itu datang ke Mesir reksadana mana lebih cuan saat corona. Di artikel ini disebutkan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia di masa corona ini lebih cenderung menahan diri untuk berinvestasi ya. Artinya mereka lebih menyimpan dana darurat, menyimpan di uang di kas dan setara kas. Kenapa? Karena kita tidak pernah atau belum tahu sampai kapan krisis ini akan berakhir ya. Teman-teman perlu juga mempelajari siklus krisis ya. Tahun 98 itu krisisnya hanya Asia ya kalau nggak salah, seperti itu. Saya waktu itu masih SMA. Jadi terasanya di Asia saja, dan itu banyak negara Asia yang akhirnya kena kan, krismon istilahnya. Makanya kalau ada anak-anak dari teman saya itu namanya krismonita, berarti lahirnya tahun 98 gitu ya, karena lahirnya pas krismon, krisis moneter. Kemudian 2008 saya waktu itu alhamdulillah sudah masuk yang paling anjlok ya waktu itu. Saya masih ingat waktu itu Bumi Serpong Damai atau BSD, salah satu blue chip di saham, harganya 67 perak gitu. Sangat murah sekali, dan setelah itu melesat ke 2000-an kalau nggak salah. Waktu itu banyak saham-saham yang terdiskon ya. Dengan sekarang adalah kalau 98 itu regional Asia, 2008 Amerika, kalau sekarang dunia gitu. Pandemi itu dunia. Jadi ketika kita bicara krisis kan kita bicaranya global ya. Jadi semuanya kena gitu. Kalau semuanya kena, perlambatannya pun masif di semua negara. Maka bagi kita sebagai investor mungkin pilihan terbaiknya ya kita pegang cash aja dulu, seperti itu. Nah kalau di saat corona sekarang misalnya, yang di antara obligasi deposito dan reksadana ini lebih menguntungkan tanda kutip begitu ya, lebih potensialnya di obligasi. Kenapa? Atau di sukuk ya. Karena sukuk ini kan memberikan return pasti setiap bulan, namanya juga fixed income ya, pendapatan tetap gitu. Yang membedakannya dengan deposito kan, kalau deposito itu biasanya ada pajak ya 2%, kemudian juga penaltinya itu. Dan sukuk retail ya, sukuk retail itu dengan cuma 1 juta minimal beli kita dapat imbal hasilnya 6,3% bersih kalau nggak salah ya per tahun itu. Jadi lumayan lah dibanding deposito yang cumanan seperti itu. Dan kita tinggal santai aja gitu, karena tiap bulan ada kupon yang dibayarkan ke tabungan kita. Modalnya semakin gede ya semakin bagus juga hasilnya, semakin gede. Kemudian nah ini juga ada kemarin ya. Jadi justru ketika ada krisis virus sekarang itu, reksadana mulai ada pembelian bersih ya, April itu. Jadi
20 April 2020 itu kelolaan reksadana mencapai 478 triliun dengan 837 miliarnya dicatatkan di bulan April kemarin. Dan ini kita bisa lihat reksadana apa yang naik ya. Reksadana yang naik ternyata di reksadana saham naik sekitar 3 triliun ya, atau yang syariahnya naik sekitar lumayan. Nah, kalau campuran juga naik. Nah, justru yang turun itu adalah reksadana pemegang tetap yang tadi berbasis obligasi ya. Karena sekarang mulai banyak terkonfirmasi yang kena yang positif COVID-19, biasanya orang semakin banyak cash ya, seperti itu. Ini ya. Nah, sekarang ini ada indeks dari Infovesta. Kita bisa lihat bahwa yang mulai membukukan kenaikan itu ada fixed income ya, obligasi, pasar uang. Kalau yang syariahnya obligasi dan pasar uang. Jadi yang campuran itu cenderung turun begitu. Nah, ini acuannya kita bisa lihat IHSG sudah -3 waktu kemarin di akhir April, tapi karena cuma setengahnya -1,2 gitu ya. Yang campuran lebih bagus lagi 0,5. Nah, kemudian itu bicara reksadana. Sekarang bicara emas. Beberapa analis memprediksikan bahwa emas itu akan naik harganya, bahkan bisa melebihi 1.700 katanya seperti itu. Karena dipicu dengan biasalah perang dagang atau misalnya wabah yang belum ada solusinya, meskipun kemarin ada isu sudah ditemukan obat dan yang lain, tapi kan belum masif diproduksinya ya. Jadi mungkin emas itu masih akan naik ya. Tapi mungkin sudah mulai terbatas karena naiknya sudah agak melonjak dari sejak awal tahun. Ini kita bisa lihat harga emas dalam rupiah ya. Kalau dalam dolarnya ini sebenarnya cenderung mulai stagnan ya. Tapi kalau dalam rupiah itu dari tahun 2011 kita bisa lihat 10 emas memang mengalami kenaikan meskipun pernah anjlok di tahun 2013 pertengahan kemudian naik. Jadi sangat fluktuatif sebenarnya. Nah, cuman kenaikan fantastisnya itu pas awal tahun 2020 ini karena dipicu tadi ada wabah yang pandemik gitu. Jadi orang lebih memilih safe haven, lebih memilih emas sebagai portofolio investasinya. Tambah aja ke saham. Di saham Indonesia terutama ya, saya bicara yang Indonesia aja yang bisa dibeli sama kita lah. Indonesia itu IHSG sejak awal tahun year to date ya, itu minusnya 27%-an, sementara LQ45 yang konstituennya adalah saham-saham berkapitalisasi besar itu sekitar minus 32%. Nah, ini yang menarik teman-teman, kita bisa bandingkan bahwa ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia itu penurunannya tidak sebesar yang dialami oleh Jakarta IHSG ya. Misalnya ISI itu cuma 25%, Jakarta Composite atau IHSG 27%. Yang lebih telak adalah JI. JI itu min 26%, sementara LQ45-nya min 32%. Jadi ada selisih 6% ya. Artinya JI itu lebih unggul 6% dari. Jadi peer-to-peer-nya itu apple to apple-nya JI dengan LQ45, IHSG dengan ISI. Gitu. Jadi jangan bandingkan JI dengan IHSG, itu tidak sebanding gitu ya. Lihat aja itunya apa namanya jumlah sahamnya gitu kan. Kalau IHSG itu 692, ISI 445, JI 30, LQ45 45. Jadi itu yang cocoknya. Nah, kita lihat secara sektoral. Yang saya kotak hijau itu adalah yang paling outperform atau mengungguli dari yang lainnya ya. Kita bisa lihat yang paling bertahan di masa krisis adalah sektor consumer atau industri barang konsumsi yang cuma minus 12%, bandingkan dengan IHSG sekitar 23%. Ya memang tidak ada yang plus, semuanya juga minus ya, karena secara umum overall pasar sedang turun gitu. Tapi kita memilih sektor pemenangnya adalah memilih yang minusnya. Lihat consumer goods itu min 12%. Paling ujung ya teman-teman dilihatnya bukan yang hijau itu, yang itu harian gitu, itu harian. Tapi kita lihat itu year to date atau dari awal tahun. Nah, kita bisa lihat bahwa yang paling terprosok atau yang paling nyungsep gitu, sektor aneka industri -%. Itu bahkan melebihi indeks IHSG ya. Itu Astra, ya, ASI itu pengereknya. Kemudian Auto Parts yang sudah keluar laporan keuangannya. Kemudian yang lainnya GRI, GMFI, kemudian SMSM, Sril ya kalau yang nggak syariahnya. Kemudian itulah saham-saham sektor teks kabel, kemudian elektronik, kemudian otomotif. Nah, itu adalah aneka industri. Kemudian yang tertekan kedua itu adalah properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Maka kita tidak heran melihat
Wijaya Karya hancur ke bawah gitu. Adi Karya udah di 400-an pernah. PWSK, WSBB sih masuknya ke basic ya, tapi misalnya ininya waskitanya sudah berapa itu jatuh sekali. Kemudian PTPP juga di bawah 1000 ya. Kemudian misalnya properti kayak Bumi Serpong Damai udah dari 2000. BES misalnya biasanya 300 sekarang tinggal 100-an. Banyak lah. APLN juga jatuh, Lipo Karawaci jatuh, semua yang berkaitan dengan properti itu jatuh semua. Kemudian yang ketiga tertekan adalah agriculture, tapi sekarang udah mulai ada pemulihan ya, misalnya Asta Agro Lestari, ada plantation dan seterusnya. Teman-teman bisa memperhatikan ini adalah konstituen dari isi per Desember kemarin. Jadi isi itu didominasi oleh saham Telkom, Unilever, Astra, kemudian Duo, Barito, TPIA dan BRPT itu satu. TPIA itu anak usahanya BRPT gitu. Kemudian ICBP, Indofood, anaknya Caroen Pokpan ya, pakan ternak, ada United Tractors dan ada Kalbe Pharma. Untuk Volax kita baik sekarang emang ramai sih, tapi itu katanya sih digoreng begitu ya, bukan karena bagus sahamnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari grafik pie chart di atas itu yang gambar lingkaran, kita bisa lihat bahwa sektor yang mendominasi dari sektor syariah adalah sektor consumer goods, industri disusul dengan dengan infrastruktur ya, dan di situ ada Telkom pastinya. Kemudian ada basic industry itu Cepin dan Indosemen kalau tidak salah. Kemudian baru perdagangan dan yang paling minim adalah agriculture, pertanian dan finance atau keuangan. Nah kita sekarang harga saham gabungan ya. Oh nggak ada, saya lupa. Nah sekarang JI. Nah saya ulas dulu. Indeks harga saham gabungan itu lebih banyak di finance atau perbankan ya. Jadi makanya kalau perbankannya jatuh, indeksnya jatuh. Tapi kalau syariah itu perbankan jatuh nggak masalah selama Telkomnya naik gitu ya. Nah ini JI 30 atau yang paling besar kapitalisasinya. Kita bisa melihat di situ ada TLKM, Unilever, Astra, TPIA, BRPT, ICBP, Cepin, UNTR, Kalbe Pharma dan Indosemen. Teman-teman saya yakin sudah banyak mengenal produk-produk dari perusahaan yang kita sebutkan di sore ini ya. 10 konstituen terbesar itu sudah mencakup 77% dari seluruh indeks JI. Kita bisa lihat lagi bahwa yang mendominasi adalah consumer goods ada 26%, kemudian infrastruktur 22%, basic 22%, baru aneka industri yang Astra tadi 12%. Kembali lagi yang paling kecil mendominasi adalah finance. Makanya ketika perbankan jatuh, indeks saham syariah itu cenderung lebih stabil karena tidak didominasi oleh saham keuangan ya. Nah, kemarin saya menulis kebetulan .com dan ternyata dipilih oleh editor ya. Kebetulan saja sih sebenarnya. Karena saya menyajikan data terbaru, itu baru 14% saja dari total emiten yang ada. Itu yang paling fantastis kenaikan agri ya, di sektor sawit begitu, karena semuanya itu mencatatkan laba dan 3 perusahaan diantaranya lonjakannya sangat fantastis, termasuk Astra Agro Lestari yang membukukan hampir 800% kenaikan laba. Teman-teman juga harus memperhatikan ini pandemi, mana sektor yang dirugikan, yang warna merah semakin pekat semakin dirugikan ya. Jadi ini saya kutip dari kondisi di Mesir, tapi ini karena pandemik mungkin berlaku di berbagai tempat juga, termasuk di kita ya. Kita bisa lihat bahwa yang paling pekat hitamnya itu tourism and leisure. Jadi wisata itu dan pariwisata itu turisme, pariwisata, kemudian resort itu sangat tertekan. Kemudian yang mendukungnya seperti tertekan. Kemudian otomotif, transportasi karena ada PSBB dan yang lainnya semakin terus. Jadi semakin memudar merah, kemudian oranye, kuning, agak hijau sampai hijau pekat. Nah itu adalah siklus atau misalnya kategori dari industri yang dipengaruhi oleh COVID. Semakin hijau semakin bagus, semakin merah semakin tertekan. Nah ini juga ada temuan. Jadi ini baru dirilis 2 hari yang lalu. Saat pandemi orang berubah gaya hidupnya, daya belinya juga berubah. Yang diuntungkan adalah produsen-produsen yang menggunakan sistem online dalam penjualannya ya. Konsumen Indonesia itu mengurangi aktivitas hiburan di luar rumah. Berarti apa yang terkena? Bioskop, mall itu pasti sepi ya. Kemudian meningkat 30%. Berarti yang diuntungkan adalah layanan-layanan kurir sebenarnya ya, yang diuntungkannya kurirnya. Kemudian menjadi lebih sering memasak di rumah. Apa yang meningkat? Dan itu di cross check dengan temuan lain dari Nielsen bahwa ketika
COVID-19 terkonfirmasi ada di Indonesia, penjualan yang melonjak itu. Kemudian juga lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan, misalnya obat-obatan, suplemen, itu akan berpengaruh kepada industri farmasi ya, seperti itu. Maka Jul kemarin meskipun terkena wabah tapi tetap membukukan kenaikan laba. Kalau teman-teman cek saham-saham consumer itu masih membukukan laba bersih. Ini juga beberapa komoditas yang meningkat, kebutuhannya telur, daging unggas, ayam mungkin ya, maka saham-saham ayam mulai menarik. Bumbu masak, farmasi, kemudian rating TV ya. TV juga hiburan mulai ramai. Nah, ini sekedar pilihan saham yang sudah saya update harga terakhirnya, dan itu ada average-nya. Average itu adalah rata-rata analis merekomendasikan target harga di berapa. Teman-teman bisa cek ya nama-namanya, karena waktunya mungkin saya sebentar lagi sekali lagi. Jadi saya bisa sebutkan di situ ada saham consumer ICBP dan Indofood, kemudian farmasi Kalbe Farma, kosmetik dan household atau perabotan rumah tangga ada Unilever, kemudian Telkom, TLKM dan Excel ya. Kemudian ada lagi Mika, ini rumah sakit. Jadi teman-teman bisa lihat harga sekarang dibandingkan dengan harga rata-rata analis merekomendasikan, dan juga potensial upside atau potensial kenaikan lagi sampai menembus atau harga target ya, seperti itu. Nah, ini juga berita terbaru kemarin, pagi tadi ya, Pan Properti, ini saham yang layak dicermati. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sebagai investor dan berpikirnya jangka panjang, pandemi dan krisis ini sebenarnya bisa buat nyicil saham-saham yang memang lagi jatuh, tapi secara kebutuhan tetap akan ada gitu ya. Misalnya rumah-rumah itu kan orang pasti butuh atau minimal untuk disewakannya. Nah, sekarang mungkin harganya lagi jatuh karena orang tidak menarik untuk beli rumah ya. Properti harganya jatuh, anjlok. Tapi kalau misalnya memang ingin menyicil nabung, itu boleh-boleh saja di saham-saham properti yang tentunya fundamentalnya bagus, manajemennya juga inovatif ya. Ini sebenarnya ada beberapa data dari Sinan. Misalnya ada Agung Podomoro yang sudah jatuh 44% harganya dan tinggal 100 perakan sekarang. Pernya ini bukan nol sebenarnya, pernya itu minus ya. Cuman ini datanya entah dari mana nih sebenarnya. Tapi price to book value-nya atau nilai bukunya itu masih sangat diskon 0,24. Berarti harga wajarnya nilai wajarnya ada di sekitar 500-an. Asri juga sama. Ini bisa lihat teman-teman yang mulai agak mahal, mungkin yang dekat di Jawa Timur, Pakuwon Jati ya, price in ya. PBV-nya sudah 1,17. Lipo Karawaci sedang minus, laba bersihnya mencatatkan rugi. Dan di sini yang dianggap tanda kutip paling mahal adalah Sumarekon ya, sudah 11,9 PR-nya, dan itu di atas rata-rata saham lainnya. Terlihat sebagai, jadi gini lah, kalau kita belum bisa berani sebagai mahasiswa atau teman-teman yang lain, sebelum berani beli properti yang mahal 100 juta, 1 miliar, mungkin beli sahamnya kan, kalau APLN cuma Rp10.000 gitu ya. Kalau misalnya Alam Sutra ini cuma Rp11.700, Bumi Serpong Damai yang katakanlah di sini paling mahal daftarnya, itu cuma 67.000. Semuanya ini di bawah 100.000, jadi terjangkau kalau buat investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek, jangka menengah mungkin tidak direkomendasikan dalam properti dulu, karena kemungkinan dampak COVID-19 itu masih terasa sampai Q2. Karena Q1 ini kan belum semuanya terkena gitu, belum semuanya terdampak gitu. PSBB, kemudian lockdown ya, atau apapun bentuk kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan ekonomi masyarakat itu kan mulainya bulan April Mei, dan itu masuknya ke dalam laporan kuartal kedua. Jadi kalau bulan Juli nanti muncul laporan keuangan, hati-hati saja, boleh jadi itu ada panik pasar karena melihat kinerja yang anjlok gitu. Itu saja mungkin, Mas. Silakan teman-teman yang nanti mau kontak atau mau bertanya-tanya, silakan di Q&A, dan kalau misalnya ingin langsung ngobrol dengan saya nanti boleh di Japri atau boleh di komunitas kita. Terima kasih, Kang. Ya, baik Mang, terima kasih atas penjelasan materinya, cukup menarik sebenarnya, banyak poin-poin yang saya catat terkait Mang Amsi pada sore hari ini. Tapi sebelum saya bacakan modal, sedangkan posisi pasar modal juga nggak tentu volatile-nya. Nah, kira-kira dari Mang Amsi apakah ada tips tersendiri, Mang? Oh, pasti Mas pertanyaannya. Jadi kalau kalau kita ingin mengenali risk profile itu, teman-teman nanti bisa ya di online, ada online risk profile questionnaire, itu bisa mencari sendiri lah kita itu cocoknya di mana sebenarnya. Saham sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah juga sih, Kang. Begini maksud saya, saham itu kan sebenarnya bukan seperti tabungan ya. Saham itu memang jual beli seperti itu. Kalau tabungan kan kita nyimpen di bank gitu ya. Kalau saham itu kan dibeli dan dijual gitu. Jadi
perlu kita memperhatikan kinerja dari perusahaannya. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Saya stop sharing dulu atau gimana nih Kang nih? Stop sharing aja Mang, nggak apa-apa. Bisa. Ya. Oke, kalau pengen ngelihat semua gimana ya? Oke, apa gini aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menabung di saham, dari awal kita harus sudah tahu gitu, kita cocoknya di saham apa gitu ya. Saya sih menyarankan kalau di saham itu kita memilih saham yang sesuai dengan bisnis kita hari ini gitu. Lebih mudah dikenali, misalnya nature-nya, bisnisnya, core-nya seperti apa, hambatannya seperti apa. Jadi kita tahu emergensinya kapan gitu, atau misalnya mitigasi risikonya kalau misalnya sudah mulai membahayakan, kita bisa mulai jual atau mulai lepas, seperti itu kan. Ya. Baik, ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya, Maya. Boleh. Ini ada dari Fatur Rozi, pertanyaannya, sebagai seorang mahasiswa, biasanya ada siklus keuangan yang selalu berulang. Di awal bulan banyak uang dan di akhir bulan krisis. Nah, bagaimana seorang mahasiswa mengatur keuangan agar bisa melakukan investasi? Mungkin bisa cerita sejarah sedikit, Mang. Dulu Mang Amsi start investasi mulai kapan? Oke, saya belum lama sih investasi, ya terima kasih pertanyaan tadi. Saya investasi mulainya pas awal nikah sih, Kang. Jadi pas saya sadar bahwa saya harus mempersiapkan tabungan anak, kemudian tabungan pensiun, saya mulai investasi tahun 2007 waktu itu ya. Jadi 2007 itu saya coba semua bentuk instrumen investo, unit link, asuransi, kemudian juga reksadana, pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, emas, properti, kemudian saham. Ya. Tapi akhirnya kenapa saya lebih banyak di saham dan reksadana gitu? Karena saya sih orangnya tidak mau ribet gitu. Kalau misalnya emas, saya harus ke toko emas, saya kan tinggalnya jauh dari kota ya Kang. Kalau toko emas kan jauh lah, kalau misalnya mau nukerin logam mulia itu nggak sembarangan ya. Harus ke Pegadaian atau ke toko emas yang menerima itu. Saya lepas emas, kemudian properti ternyata susah jual. Kalau pas kejual saya langsung ambil cash, saya belikan di sebagian di instrumen reksadana dan saham. Jadi kalau investasi itu, kalau bagi saya ya, itu pay yourself first gitu. Jadi kadang kita tidak bisa menyisakan sesuatu untuk nabung investasi itu, tapi sisihkan dari awal gitu. Kalau kita tidak sanggup menyisihkan dari awal, maka gunakan debit. Gitu. Kalau saya sih sekarang tabungan pendidikan anak, asuransi itu semuanya auto debit, Mas. Jadi saya sudah mau tidak mau gitu, awal bulan itu pasti dipotong katakanlah 25% dari gaji saya itu buat tagihan-tagihan investasi gitu. Jadi saya sudah sayang tuh uang enggak gitu, karena dari awal sudah komitmen bahwa yang 25% dari gaji saya itu sudah saya alokasikan untuk investasi. Kita cuma berapa? 10%, 15% ya. Tapi karena seiring alhamdulillah misalnya karena saya utang udah lunas, ya, utang cicilan itu saya udah nggak punya, katakanlah saya udah nggak punya cicilan spesial pun kemanapun gitu ya. Jadi porsinya itu ya itulah Kang, kalau investor itu berpikir investor ya, teman-teman itu masih muda, saya yakin waktunya lebih lama. Kalau kita sudah mindsetnya investor, maka ketika kita bertambah penghasilan itu bukan bertambah gaya hidup gitu, tapi bertambah porsi investasi gitu. Karena kebutuhan hidup itu cenderung datar saja sih, tidak terlalu signifikan. Lonjak itu gaya hidup. Nah, gaya hidup itu yang kadang mengurangi jatah atau porsi untuk investasi. Nah, supaya tidak mengurangi jatah atau porsi investasi, fasilitas auto debit kalau bisa, kalau tidak dari awal gitu, dapat penghasilan nih atau dapat uang dari orang tua nih, ya udah cicilan ya, misalnya dikasihnya satu bulan 1 juta ya, sudah 100.000 itu saya langsung simpen di reksadana misalnya, itu udah diikhlasin lah, nggak lagi diratapin kalau nggak ada gitu. Setiap awal bulan itu sudah dipotong untuk investasi dan tabungan pendidikan itu dari gaji itu sekitar 25%. Ya, dulu nggak segitu, sekarang meningkat. Jadi seiring pertambahan income, berkurangnya utang, nah kita nambah porsi investasi gitu, Mas. Nah, tapi kan terkadang itu kalau misalkan mahasiswa ya, Mang ya, itu kan kita nggak tahu kira-kira kebutuhan di masa depan itu akan nantinya seperti apa. Tiba-tiba dosen minta beli buku A, beli buku B, sedangkan di awal sudah kita sisihkan untuk investasi. Nah, kira-kira ada tips untuk ngatur cash flow-nya nggak, Mang? Mungkin ini aja sih, Mas. 40, 30, 20, 10 ya aturannya gitu kan.
40% buat sedekah gitu ya, buat amal. Jadi tetap harus kalau bagi saya sih berpikirnya imbang ya antara duniawi dan ukhrawi ya. Kalau kita belum bisa banyak porsi ukhrawinya ya minimal sebulan itu 5%, 2,5% itu haruslah dikeluarkan. Meskipun Bang saya kan belum punya penghasilan, saya boleh cerita. Ketika saya jadi mahasiswa waktu itu, saya dulu sering diutus lomba ya dari kampus saya karena saya suruhan waktu itu. Jadi, nah kan kalau diutus lomba itu dapat ongkos, benar nggak? Dapat insentif. Kalau juara kan dapat hadiah. Kalau orang lain dapat hadiah itu kan poya-poya lah, gimana gitu, traktir orang. Karena kalau saya enggak, saya tanya dulu ini apa ya kebutuhan. Oh ternyata saya belum punya cadangan buat saya simpen, buat SPP. Gitu. Jadi kemudian ya sedekahnya sih ke teman-teman aja gitu ya. Jadi kita tidak membiasakan misalnya ketika punya uang banyak itu langsung hura-hura atau langsung misalnya memanfaatkan gitu, tidak. Jadi mungkin mindset investasi saya sih sudah sejak dari dulu sebenarnya gitu kan. Nah makanya ketika saya dapat, alhamdulillah misalnya dapat langsung, saya tuh setelah lulus, jadi saya nggak ngalamin pengangguran tuh saya nggak ngalamin mungkin ya. Tapi karena itu bukan keinginan saya, keinginan Allah sih sebenarnya. Jadi langsung kerja, langsung tugas jadi guru dan dapat gaji. Nah pertama kali dapat gaji itu ya saya harus berpikir, saya harus nabung buat nikah lah, nabung buat anak saya harus memikirkan anak, bahkan selalu saya punya anak gitu. Jadi mindsetnya aja yang dibangun gitu kan. Jadi sebenarnya gini lah, kalau kita sudah punya mindset investasi, maka gini, bagi seorang pemenang itu selalu ada ribuan jalan. Jadi saya yakin lah teman-teman juga bisa mengisikan itu. Nah kalau jadi udah disiapnya, saya terinspirasi oleh seorang tukang pijat. Tukang pijat itu dia sudah siap untuk hidup sampai setahun ke depan. Kenapa? Karena selama kemarin jadi tukang pijat, dia selalu menyisihkan 10% dari upah hariannya itu untuk dana darurat gitu. Ya gitulah. Jadi artinya tukang pijat saja yang pekerjaannya tidak menentu, cash flow-nya juga tidak pasti setiap bulan, tapi punya persentase harus disisihkan buat dana darurat, harus disisihkan buat nabung, harus disisihkan buat yang lainnya. Jadi kalau misalnya kisah ibu nenek-nenek yang naik haji hasil dari tabungannya, atau kisah tukang lotek di Jawa Barat itu yang kalau bulan puasa dia nggak dagang, jadi nggak membuka kesempatan orang lain untuk berbuka puasa secara ilegal. Dia sudah nyiapin ketika mau puasa itu di 11 bulan sebelumnya dia sudah menyiapkan untuk 1 bulan di bulan puasa biaya hidupnya disiapkan di 11 bulan sebelumnya. Saya kira itu perencanaan sederhana tapi bisa dipakai. Itu Mas. Ya, makasih, keren-keren nih orang-orang yang kita anggap sebenarnya kayaknya literasinya rendah tapi justru dengan keuangan dengan baik ya Mang ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mang ya. Ini ada yang mau tanya terkait reksadana nih Mang. Bagaimana tips untuk atau reksadana yang benar-benar memberikan keuntungan bagi kita, dan bagaimana cara agar kita sebagai pemula tidak takut untuk memulai membuka sebuah reksadana? Lalu resiko apa yang ada pada jenis investasi reksadana ini? Akankah ada jaminan dari pihak perusahaan apabila kita mengalami kerugian dalam reksadana tersebut? Ya seperti yang kita tahu kemarin-kemarin juga banyak kasus manajer investasi yang kelabakan terkait reksadananya. Mungkin gimana nih Mang tipsnya? Oke, terima kasih, ini pertanyaannya bagus Mbak Nafa ya. Oke, jadi pertama sebelum memilih reksadana itu pilihlah manajer investasi yang terpercaya. Nah teman-teman bisa cek di Morningstar, morningstar.com itu ada rating reksadana. Diusahakan udah bintangnya minimal 4 itu udah bagus lah. Atau misalnya reksadana yang pertama yang kita kan setiap investor reksadana itu diberikan fund fact sheet setiap bulan, kita bisa melihat 10 besar top portofolionya. Nah, kembali lagi, pemilihan reksadana pun tergantung dari risiko kita. Profil risiko kita. Kalau misalnya profil risiko kita adalah seorang yang konservatif, defensif, maka saya tidak menyarankan untuk mengambil campuran atau bahkan saham atau indeks. Hanya sampai pendapatan tetap gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pemilihan instrumen itu terakhir setelah kita mengenali profil risiko. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa, kalau saya misalnya, kalau ditanya, Mang siapa? Saya itu kemarin iseng buka kci.co.id, saya lihat kepemilikan saya di efek di Indonesia, kan bisa dicek oleh teman-teman kalau yang sudah punya kartu akses ya. Sekarang aksesnya kan cardless ya, tidak ada kartunya. Saya masih punya kartunya sih dulu. Nah, saya dan istri itu ternyata, saya itu 87% di saham. Bayangkan oleh teman-teman, 87% di saham, dan 13%-nya di saham, di reksadana saham dan campuran dan pendapatan tetap. Jadi artinya porsi di reksadana pun masih banyak di saham. Jadi saya boleh mengatakan kalau saya itu investor agresif. Istri saya portonya di reksadana semua. Nah, di reksadananya itu lebih dari setengahnya di reksadana campuran dan sisanya saham.
Jadi saya itu pasangan agresif. Secara investasi kita ini pasangannya agresif ternyata. Jadi wajar kalau kita memilih instrumen saham dan reksadana saham. Tapi kalau teman-teman ternyata tidak bisa, untuk mencari yang terbaiknya kita lihat di ratingnya. Bisa di Morningstar, bisa di bareksa.com, bisa di Infovest yang banyak atau yang besar. Kita mulai dari inisialnya yang kecil. Sekarang kan bisa murah sekali gitu. Untuk menghindari risiko yang tadi gitu. Kemudian apakah setelah kalau kita kolapsnya ada risiko pemerintah untuk mengganti. Nah, itu yang perlu dibandarin lah kalau kata bahasa orang pasar kan seperti itu kan. Iya. Ya, nah, tapi ini kan ada sedikit pertanyaan dari Mbak Nafanya itu kan bilang kalau yang benar-benar memberikan keuntungan bagi kita, ini kan perlu di-highlight. Kalau investasi benar bisa milih yang sekiranya benar-benar memberikan keuntungan, Mas. Ya, kita bisa sebenarnya, tapi ya tadi potensi sifatnya. Kalau ingin pasti memberikan keuntungan, beli aja obligasi, beli aja sukuk. Itu kan fixed return, fixed income returnnya. Tapi kalau misalnya investasi di reksadana sukuk sekalipun, itu masih ada risikonya. Karena apa? Kita menitipkan uang di MI. Bukan kita yang memilih portonya langsung kan, Mas? Iya. Okay. Nah, terkait obligasi nih, Mang. Apakah ada kayak semacam rating-rating seperti reksadana atau enggak? Setahu saya ada ya. Setahu saya ada saya pernah lupa saya ini, IBPA apa gitu. Nanti teman-teman bisa Google lah. Misalnya lembaga pemeringkat obligasi itu ada biasanya. Biasanya kan triple A plus, triple E atau triple B, C gitu kan ada ya. Outlook-nya itu ada, outlook reksadanya ada. Outlook obligasinya atau rating obligasinya ada. Ya. Ya, bisa dicari lah nanti. Saya lupa nanti ininya ibpa.org atau. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Mang ya. Ini ada yang sedikit curhat nih. Sekarang saya dalam kondisi udah masuk unit link syariah 5 tahun lalu, tapi saat sekarang jadi turun banget, bahkan sudah minus dari modal. Apakah membiarkannya dengan harapan 2 tahun lagi nilai investasi unit linknya kembali ke nilai modal sudah? Oke, unit linknya mungkin unit link yang basic yang portofolionya di saham ya. Kemungkinan seperti itu sih, Bang. Karena kan kondisi pasar sekarang memang lagi crash. Sepertinya unit linknya di saham. Ya, karena unit link ini kan semacam perkawinan ya antara asuransi dengan investasi, begitu ya, Kang? Iya. Kalau nggak salah. Iya. Dan lebih investasinya. Jadi kalau saya sih menyarankan gini sih, Mbak. Jadi kalau saya ya. Jadi kalau asuransi, investasi. Karena kan unit link itu penarik atau pemanis asuransi supaya bisa menarik investor, menarik nasabah maksud saya ke unit link gitu. Karena misalnya ada simulasinya atau gimana nya. Padahal kan asuransi sebenarnya diproteksinya, bukan di investasinya. Nah, kalau sekarang misalnya unit linknya itu berbasis di saham, ya kita tunggu namanya siklus saham ada naik ada turun ya. Kalau sekarang misalnya unit linknya itu banyaknya portonya di saham, ya kita harus terima realita juga kalau saham memang lagi turun gitu, belum naik gitu. Nanti kita tunggu saja gitu ya. Seperti itu. Ya. Terakhir nih, Mam, pertanyaan dari saya, karena mungkin teman-teman nggak ada yang tanya lagi. Pertanyaan terakhir dari saya, tips untuk mengelola portofolio keuangan kita saat ini, yang mungkin teman-teman yang lagi pengen banget investasi karena ngelihat pasar modal lagi turun, kiranya lagi diskon, dan apakah beli emas sekarang itu jadi cara yang untuk ngelewatin krisis seperti sekarang ini, Mang? Oke, terima kasih teman-teman. Kita berdoa krisis segera berakhir dan teman-teman juga bisa seperti biasa ya. Termasuk saya juga kan karena ngajar sampai 2 bulan udah nggak ke sekolah nih. Yang terpenting ketika kita sekarang di masa gini adalah sebisa mungkin banyakin cash gitu ya. Banyakin cash. Kenapa? Karena musuh terbesar sekarang ini bukan pasar, tapi virus gitu ya. Pandemi ini sendiri itu boleh jadi akan menguras dan mengambil keseharian kita ya, dana-dana keseharian. Tapi kalau teman-teman ingin tetap berinvestasi, jangan langsung all in, jangan langsung semuanya gitu. Tapi cicil. Karena gini, saya bukan beramal ya, saya bukan memprediksi, tapi kemungkinan Juli dan September itu masih bisa turun lagi untuk instrumen saham terutama. Karena tadi analoginya Q1 itu belum mencerminkan realitas konsumen Indonesia yang sudah terdampak COVID-19. Nah, mulai April, Mei, Juni, yang mana itu akan rilisnya bulan Juli. Dan kemungkinan bulan Juli itu kinerjanya
maka pasar akan meresponnya kurang baik dan itu bisa jatuh lagi secara indeksnya, indeks harga saham gabungan, isi atau juga saham-saham LQ45 juga. Menurut saya seperti itu ya. Meskipun orang bilang memang kan sekarang kan di luar banyak uang, likuiditasnya sangat melimpah gitu. Iya, tapi boleh jadi mereka juga wait and see gitu. Kenapa kas juga? Mau mana yang dipilih? Warren Buffett sekalipun sekarang kan banyak merilis atau melepas saham-saham di penerbangan. Kenapa? Karena mungkin masih belum jelas prospeknya. Artinya lebih baik kalau sekarang simpan cash sambil nunggu pasar. Kalaupun mau masuk di pasar jangan dulu 100%, nyicil beli saja. Kemudian kalau di emas silakan boleh juga masuk sekarang mungkin sudah mendekati peaknya atau belum gitu. Kalau sekarang sih saya lihat masih bisa naik ya. Masih bisa naik, kemungkinan juga di akhir tahun biasanya kalau mendekati emas itu cenderung naik karena pasokan berkurang. Jadi kalau sekarang beli ya masih bisa ada potensial upside-nya. Tapi kan emas itu lebih sifatnya melindungi kekayaan sih. Kalau punya emas kita lebih terjaga daya beli. Lebih cenderung untuk wait and see dulu ya Mang ya, dan pegang cash banyak-banyaknya dulu untuk melatih seperti sekarang ya Mang. Betul, kecuali kalau teman-teman berani menanggung risiko. Ya, terima kasih waktunya Mang Amsi untuk berkenan hadir di acara sharing-sharing kita kali ini bareng teman-teman Fose. Semoga Mang Amsi dikasih dulu dan semoga kita bisa bersilaturahim secara offline ya Mang, tetap muka langsung. Segera datang ke tempatnya Mang Amsi langsung. Iya, ke Surabaya main. Ya, terima kasih Mang Amsi untuk waktunya ya Mang ya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa Mang. Siap, sehat semua ya. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita bisa akhiri sesi serni dan kita akan lanjutkan di hari Sabtu besok dengan pemateri yang lain, dengan materi juga yang cukup menarik. Dan kita akhiri untuk sesi kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.